bisa kalau apa namanya menyampaikan pendapat itu on. Tapi kalau off kamera mungkin terkait dengan kuota, silakan saya mohon maaf ada off kamera. Jadi kalau misalnya saat on ya. Jadi kelompok 1 itu nikel berapa kemarin topiknya adalah 2 sama 6%. 2 sama 6%. Saya cari data-data nggak lengkap itu. Lengkapnya adalah nikel sama yttrium aja. Nah, kelompok 2 di 2 dan 6%. Jadi ada 3, yaitu 0%, 0%, 2%, 6%. Jadi masing-masing kelompok ada 3 sampel ya, ada 3 kelompok. Jadi kelompok 1 saya ulang, 0%, nikelnya 2%, dan 6%. Kelompok 2 0%, kemudian yttrium 2%, yttrium 6%. Kelompok 3 nikelnya adalah 0%, 4%, 8%. Kemudian kelompok 4 yttrium 0%, yttrium 4%, yttrium 8%. Nah, sudah saya kirim semua, jadi tinggal langsung dibagi saja yang baru saja saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Lia? Iya, Lia ada 2. Yang satu bergerak. Ada pertanyaan Lia? Maaf Pak, izin on off cam sinyal saya. Kalau off kamera boleh izin. Ini ada pertanyaan? Farah Hafid, ada pertanyaan? Oke, terus nah kedua saya ingin menyampaikan presentasi artikel itu berarti kelompok satunya bukan mirip kelompok pokoknya cari artikel dipresentasikan yang temanya adalah mobile ferrit doping nikel. Kelompok 2 cari artikel sebanyak-banyaknya dipresentasikan di play yang bagus mobile ferrit doping yttrium ya, doping yttrium. Terus kelompok 3 sama dengan kelompok 1, nanti dilombakan kelompok 1 dengan kelompok 3 bagusan mana. Kalau nanti bagus kelompok 3 tentunya nilainya beda ya, nilainya beda. Misalnya kelompok 1 lebih bagus ya, nanti nilainya lebih bagus kelompok 1 kan dopingnya sama gitu. Cuma nanti apa namanya, kalau misalnya sama-sama bagus nilainya sama. Kelompok 1 sama kelompok 3 bagaimana? Siap? Bukan nanti kelompok 1 dan kelompok 3 contek-contekan, bukan. Justru harus berlomba ya, berlomba bahwa saya kelompok 3 harus lebih bagus dari kelompok 1. Memang saya sengaja kelompok 1 dan kelompok 3 berantem aja di situ, tapi menuju kebaikan gitu. Ya. Nanti posternya juga pengen sekalian. Kalau poster kan mungkin sama, ya kan? Posternya ternyata bagus kelompok 3 ya, nilainya berarti bagus kelompok 3. Kontennya bagus tuh ya, berarti nanti dari segi konten kelompok 1 lebih bagus, namun penampilan
kelompok 4. Indah, paham nggak? Ya. Iya, Pak. Ya. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, silakan progres masing-masing dari kelompok 1, 2, 3, 4. Apa yang sudah dikerjakan? Progresnya ya apa saja yang sudah dikerjakan. Silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Hmm. Untuk kelompok 1 itu datanya masih ada yang kurang 0%-nya, Pak, itu untuk yang Sama. 0%-nya dengan yttrium sama nikel sama. oh iya, Pak. Demikian juga FTIR. Jadi XRD 0% ya, 0% itu sama. Jadi kalau ketika ada 0%, yaitu bisa dipakai yttrium dan nikel gitu loh. Baik SRD, FTIR dan PSN. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi ketika di situ CFO saja atau CFO 0%, artinya bisa dipakai baik yttrium maupun nikel. Itu, Mas Rozin. Paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya. Silakan progresnya apa yang bisa dikerjakan. Memang ini karena saya kan bagian berbasis proyek. Kalau Bu Wanti berbasis case method, mungkin seperti itu ya. Kalau saya arahnya ke proyek ya. Jadi bagi-bagi tugas memang. Bu Wanti bagian metode kasus, saya bagian metode proyek. Itu jadi saya nggak ya artinya mahasiswa bekerja aja sendiri gitu, berbasis proyek. Tapi goal nanti saya hasilnya adalah produknya adalah artikel dan poster dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Ini kan waktunya panjang kan, jadi saya tidak ada materi khusus gitu. Semua saya serahkan ke mahasiswa apa yang sudah bisa dikerjakan terkait nanti goalnya adalah artikel dan poster itu sebagai laporan penelitian. Jadi laporan penelitiannya virtual, pura-pura penelitian. Kemarin ke lab sudah, alat dan bahannya nanti juga kalau sambil jalan nanti saya kirim alat karakterisasinya. Jadi demikian ya. Silakan kelompok 1. Apa yang mau dilaporkan? Apa yang yang sudah dikerjakan? Silakan sambil tanya nggak apa-apa gitu. Jadi kita itu berbasis proyek, tidak ada materi-materi dari saya. Apa tuh? Oh ya. Baik, Pak. Mungkin mohon izin untuk menyampaikan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Rozin, kemudian ada Mas Arya, ada Mbak Lia dan Mbak Ariska. Jadi kemarin untuk di screenshot kelompok 1 screenshot nanti dikirim ya, setiap kelompok screenshot. Oke, Pak. Untuk mungkin saya akan menyampaikan terkait yang sudah dikerjakan. Oh ya, mungkin yang revisi kemarin bisa disampaikan oleh Mbak Lia atau Mas Arya. Saya yang bagian belakangan. Wah, bagus nih. Ya, silakan. Bergantian. Izin on cam, Pak. On mic. Ya, ini data M. Ya. Itu not doping, kemudian IR dengan konsentrasi 0%,
Lalu ini yang 4% kemarin itu revisinya ini Pak, perlu dikasih garisnya ini. Kemudian ini kemarin kami masih salah karena harusnya kan dimulai dari yang besar ke kecil. Kami kemarin masih dari kecil ke besar. Terus Mbak, itu ada gambar itu dihapus aja yang di atas, Mbak. Yang Mbak mana? siapa namanya? Mbak Lia. Yang Mbak Lia, yang gambarnya transmittance itu dihapus aja Mbak. Nanti ya. Iya Pak. Terus gambarnya ini kurangnya angka absorpsinya nggak dikasih gitu. Nah ini ada ya. Ini yang biru ini 0%, kemudian yang merah ini doping nikel 2%. Nah, Mbak Lia, saya memberikan masukan. Itu ada 2 puncak absorpsi, itu angkanya nanti dikasih ya Mbak. Ya Mbak Pak. Lia. Di slide selanjutnya ada kok Pak. Oh ya sudah. Mbak nanti yang di atas itu dihapus ya Mbak. Yang ini, Yang di pojok kanan atas dihapus ya. yang NI ini Pak, nggak perlu Iya. ya Pak? Ya, itu dihapus saja ya. Ya. Udah. Ya udah. Berikutnya. Ini yang produk XRD 0%. Ya, itu sambil diterangkan aja hasil plotting, analisis grafik gitu. Silakan. Bahwa hasil plotting analisis grafik XRD ini menunjukkan struktur cobalt ferrite, kristalinitas sampel meningkat dengan doping, yaitu terjadi peningkatan konstan kisi dan puncak paling intens bergeser ke arah sudut yang lebih kecil. Substitusi cobalt pada ferrite nikel murni menyebabkan ukuran kristal meningkat dari 30 menjadi 42,26 nanometer. Oh, ya. Mbak, saya saya revisi ya Mbak. Ya Pak, bagaimana Itu Pak? namanya substitusi nikel pada cobalt ferrite Mbak. Substitusi nikel pada cobalt ferrite. Oh, Jadi nikelnya itu yang sebagai doping. Jadi dia masuk ke cobalt ferrite. Gitu. Substitusinya pada cobalt, ya, pada cobalt. Ya itu nanti CFO dikasih nama lengkap C2Fe2O4 Mbak, bukan CFO tapi C2Fe2O4 yang CFO itu loh Mbak. ya Pak. Ya substitusi nikel pada cobalt ferrite. Nah gitu udah benar. Terus CFO itu diganti C2Fe2O4 Mbak. Mbak Lia. 4 Pak. Ya, C2Fe2O4. CO ya, CO. Maaf. COFE2O4. 2 Fe2O4. Ya. O-nya kecil. Enggak, O-nya kecil ya. Ya Pak, nanti diedit lagi. Ya. Duanya dihapus, Mbak. CO2 dihapus. CO2-nya dihapus. Ya, COFE2O4. Ya, itu. Oke. Terus nanti yang ada yang di kanan atas dihapus ya. Yang ini toh Pak, yang intensitas ini. Coba diperbesar lagi, Mbak. Yang intensitas ini tuh saya pikir keterangannya ya Pak ya. Berarti nggak perlu ya Pak ya. Keterangannya nanti saya kasih contoh deh. Yang bagus ya. Iya. Nah itu Mbak, ya. Mbak itu sebentar. Mbak itu angkanya kalau bujur ke atas bisa nggak jenengan? Bisa Pak. Itu HKL ya Mbak, bukan intensitas. Nanti 73, 215, 58, 90 itu nanti HKL-nya Mbak, bukan intensitasnya, ya Mbak. Oh iya Pak. HKL-nya nanti 22, kemudian yang puncak paling atas itu 311 Mbak. HKL jadi 311. Nanti yang paling atas itu. Ya. HKL-nya jadi bukan intensitasnya tapi HKL, ya. Indeks Miller, namanya indeks Miller. Pernah dapat fisika zat padat nggak? Pernah Pak. Diajari tentang indeks Miller nggak? Nggak ya? Iya. Iya. Oh ya.
Indeks Millernya maksudnya. Wah, seharusnya saya ngajar fisika zat padat itu. Mohon izin bertanya Pak. Ya, Berarti nilai label yang muncul pada plottingnya itu berarti bukan nilai intensitasnya, tapi HKL-nya Pak. Indeks Miller. Indeks Miller dari kristal, ya, HKL namanya. Oh, berarti setiap puncak beda-beda Pak. Iya, beda-beda. Jadi nanti itu menunjukkan struktur kobalt ferit. Ya, itu menunjukkan sebagai struktur kobalt ferit. Sampel yang kita buat itu sudah menunjukkan nama sampelnya adalah kobalt ferit. Gitu, Mbak Rosin. Mas Rosin. Cara mengetahui HKL-nya bagaimana ya Pak? Dari ICDD, nanti dari International Center Data Phase Diffraction. Jadi dari data itu menunjukkan dari apa namanya, dari HKL puncak-puncaknya itu, jadi puncak-puncaknya itu dengan HKL tertentu itu menunjukkan cobalt ferit. Itu tahunya dari mana? Dari International Center Data Diffraction. Mas Rosin? Mohon maaf Pak, masih belum paham Pak. Ya memang dari pusat datanya sama Mas. Nah itu nanti dari software full prof keluar juga. Dari software nanti juga keluar ya. Informasi itu gitu. Nah terus kemudian pertanyaannya, lah HKL itu apa sih Pak? Nah itu berarti fisika zat padat. Ada yang bertanya? Untuk yang ini Pak, kemarin sudah mencoba plotting data XRD-nya pakai full profile gitu Pak. Tapi waktu lagi save as jadi DAT itu gagal gitu Pak, kayak nggak bisa diimport gitu Pak filenya Pak. Ya berarti nanti coba didemonstrasikan ntar Mas Rosin. Rosin. Oh, oke Pak. Kalau ini sendiri laporan progress papernya, artikel posternya Pak, berarti nanti saya edit untuk bagian XRD-nya yang ditampilkan itu harusnya HTML-nya yang dinilai itunya Pak. Okay. Ya. Jadi Mas Rosin, ini nanti direvisi pada progres berikutnya. Ya. Kan, ini nanti ini kan masih untuk latihan, kan tadi pembagiannya yang sudah saya bagi tadi. Oke Pak. Mas Rosin, ini kan nanti yang penting sudah bisa ngeplot grafik gitu, cuma kan masih grafiknya masih perlu revisi. Yang penting sudah bisa ngeplot dulu. Ini berarti latihan udah finish hari ini, ya. Untuk latihan plot grafik udah finish. Ada beberapa masukan nanti bisa diperbaiki untuk progres berikutnya dengan pembagian data yang sudah fix saya sampaikan hari ini. Ya, semuanya paham? Oke Pak, insya Allah Pak. Ya. Ini kelompok 1 ya? Iya. Nah, kelompok 1 Lia, Rosin, siapa lagi? Ariska dan Arya Pak. Nah, Ariska mana? Saya hadir, Pak. Ariska nggak ada yang mau disampaikan? Ini Pak, izin pastikan ya Pak. Berarti yang HKL-nya yang tadi itu disesuaikan sama materialnya itu ya Pak? Ya. Jadi HKL-nya itu yang mengikuti dari software ya, dari software itu keluar nanti memang. Nah,
software itu juga mengacu ke pusat data internasional diffraksi, ya. Pusat data internasional diffraction itu. Jadi internasional center data diffraction. Jadi itu Mbak, bahwa itu menunjukkan sampelnya cobalt ferrit. Nanti kalau bismuth ferrit beda lagi, gitu. Nanti saya tunjukkan coba yang bismuth ferrit, puncaknya beda lagi. Maka dari itu, maka presentasi artikel itu penting gitu, karena mengacu ke artikel-artikel yang sudah terbit, itu. Sehingga nanti saya dorong untuk semuanya mencari artikel, terus kemudian dipresentasikan sambil dicermati gambar-gambarnya gitu loh. Paham nggak semuanya? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Arya, ada yang mau ditanyakan? Itu Pak, terkait dengan nanti kan setelah ini sudah ada grafiknya, yaitu untuk penjelasan grafik itu nanti lebih ke bagaimana ya Pak? Ya, untuk menjelaskan grafik itu maka baca artikel itu. Artikelnya itu dibaca, cari ya. Pak, untuk menganalisis gambar itu gimana caranya? Ya baca artikel gitu. Arya. Oh ya, baik, berarti harus terkait dengan yang sudah dibuat, nanti dicari artikelnya ya Pak? Iya, semakin banyak nanti analisisnya semakin kuat, semakin komprehensif, semakin dalam. Harapan saya jangan satu artikel, kalau bisa minimal 5 ya. Minimal 5 artikel dibaca semua sebagai bekal untuk menganalisis yang sudah, gambar yang sudah dibuat. Langsung kelompok 2 silakan. Itu yang ada CFO itu diganti ya, namanya CO Fe2O4 gitu ya. Iya Pak. Nah, saya mau tanya satu lagi Pak. Berarti Ya. Sabtu itu presentasi artikel atau hanya poster saja ya Pak? Presentasi artikel dari yang sudah terbit. Jadi yang sudah Artikel yang sudah terbit itu loh Mbak, dicari. Oh iya Pak. Kajian, berarti kajian literatur gitu. Bukan artinya progres membuat artikel terus dilaporkan, bukan. Mempresentasikan artikel yang sudah terbit itu silahkan dilaporkan kepada saya, syukur minimal per kelompok 3 ya, per kelompok 3, cepat aja. Jadi per kelompok itu waktunya kurang lebih 15 menit, 10 menit. Per kelompok 10 menit dengan presentasi sebanyak 3 artikel dalam bahasa Inggris. Ya, cepat aja nanti. Oh iya Pak, berarti bukan kita yang membuat artikel tentang data-data. Bukan. Jadi artikel yang sudah terbit. Nanti kalau presentasi artikel yang dibuat itu nanti di akhir. Ya, di akhir. Di pertemuan ke-8 UAS. Pada saat UAS, Pak, dia. Iya Pak. Nggak jadi poster itu Pak yang pertemuan 8. Ya poster dengan artikel kan sama, satu kesatuan. Jadi poster nanti artikel dipresentasikan sekilas, terus artikelnya seperti ini nih Pak, gitu ya. Jadi satu kesatuan, artikel dengan poster itu satu paket, karena kan tinggal memindahkan aja. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kelompok 2. Oke Pak, izin share screen. Udah di screenshot belum tadi kelompok 1? Udah Pak. Udah Pak. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan mengenai laporan progres dari data yang kemarin diberikan, yaitu doping yttrium. Di sini kami sudah melakukan literasi, namun masih secara umum dari berbagai artikel. Kemudian ini merupakan plot grafik XRD pada origin, di mana saat
dopingnya 0%, peaknya lebih tinggi dibandingkan dengan saat doping yttriumnya 2%. Kemudian untuk yang 4% itu juga lebih rendah daripada yang 2%. Namun pada saat 6% terlihat di sini agak lebih tinggi peaknya. Kemudian ini untuk yang keseluruhan plot grafik XRD-nya. Untuk yang VSM akan dijelaskan oleh Mas Mukit. Di screenshot ya, jangan lupa ya. Di screenshot jangan lupa di kelompok 2. Ya, Pak. Grafik PSM yang garisnya biru merupakan CFO doping 2%, yang kanan garisnya merah CFO doping 6%. Dan selanjutnya expert merupakan gabungan dari 0%, 2%, dan 6%. Sekian, terima kasih. Ya. Mungkin ada tambahan, Mas Dimas? Ya, silakan kalau ada yang mau menambahkan. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Nggak ada. Kalau dari saya belum itu Pak, mohon maaf ya. Oh, belum. Tetapi tadi ada yang perlu direvisi ya? Tahu nggak bagian yang harus direvisi? Ya udah nggak apa-apa, nanti akan paham nanti di akhirnya. Ya sudah, lanjut. Nah ini kan HKN-nya belum ada, ya kan? Terus nanti startnya dari angka 20 aja sampai 70. Jadi itu startnya dari 20 sampai 70. Jadi jangan sampai ada space yang kosong tuh kanan sama kiri. HKN-nya dikasih. Terus nama sampelnya naruhnya bukan di situ, di dalam aja. Jadi 0, 2, 4, 6% itu naruhnya di dalam gambar, bukan di luar. Itu CFO, itu CO, FE2, O4 gitu ya. Dari kelompok 2, paham nggak masukan dari saya? Oke, paham Pak. Paham Pak. Ya, lanjut kelompok 3. Udah jadi screenshot belum? Tambah, Pak. Oh ya. Kelompok 3, silakan. On, mana yang on? Pokoknya yang on nilainya ditambah, kalau yang nggak on nilainya biasa. Ya, indah itu on terus tuh, nilainya bagus kan. Nah, itu lihat on. Kalau nilainya bagus on. Kalau nilainya Pak. oh ya sudah ada. Ya on off gitu boleh. Kelompok 3 silakan. Laili, Nur Hasana, Farah, Randy, 3. Ya silakan. Ini lumayan nih. Tampilannya sih bagus. Tampilannya maksudnya. Mana? Hilang? Si Lia, Mbak Ida, kalau pertemuan kalau luring di kampus ruangannya di mana ya? Mas Rosim. Mungkin, Mas Mungkin.
Kalau luring di kampus, ruangannya di mana? Nanti saya tanyakan Bika dulu Pak. Minggu depan ya? Ruangannya. Tanya ya, ke Mas Prendy ya? Siap. Yang kecil nggak apa-apa gitu, kan berapa sih? Berapa orang? 15 orang kan? Minggu depan mulainya 8.30 ya, luring ya. Ruangannya dicari Mas Mukit. Ya Pak, siap. Santai, pertemuannya santai ya. Jadi sambil bawa snack boleh. Mbak Lia, sambil bawa snack, nanti Pak Arno bawain snack ya. Nggak jadi ya kelompok 3 ya? Kalau kelompok 4 gimana kelompok 4? Itu Pak, kan saya sama Mas Tony sama Mas Sanam. Mas Fatoni belum bisa hadir karena sakit. Terus Mas Sanam ini saya hubungin juga belum menjawab juga Pak. Jadi mau apa itu mau presentasi, filenya belum ada karena filenya dibawa sama Mas Sanam. Oh gitu. Mbak Hanifah presentasi sendiri nggak bisa? Ini Pak, saya kan coba buka laptop karena kan filenya saya save di laptop. Nah ini laptopnya lemot banget soalnya nggak kuat sinyalnya di tethering. Saya ini Kasih Mbak apa Indah. itu? Mbak Indah yang presenting. Iya Pak, di saya kan. Bentar Pak, ini baru bisa terbuka. Maksudnya minta tolong Mbak Lia atau Mbak Indah nggak apa-apa kok. Yang presenting jenengan yang mengucapkan aja. Iya Pak. Ini kalau kelompok 3 dulu saya minta tolong Mbak Indah presentasikan bagaimana Pak? Ya, nggak apa-apa. Kan temennya kan. Masa Mbak Indah nggak mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan laporan progres dari Nggak bisa on nih Mbak. Baik. Yang kelompok 3 yang beranggotakan Mbak Farah Afid, saya Laili Nur Hasanah, dan Mas Randy Aldo. Nah, ini yang grafik plotting yang kemarin yang FTIR 0% sudah pernah kami presentasikan kemarin. Kemudian lanjut ini ada yang FTIR 6%, kemudian XRD yang 0%, kemudian juga XRD yang 6%. Kemudian ini karena kami kemarin latihannya itu doping ZN, jadi kami coba plot grafik XLD CFO-nya seperti ini untuk yang 450 derajat Celcius. Kemudian ini yang untuk doping ZN 650 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada doping ZN 750 derajat. Seperti ini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Memang ZN nggak bagus kok gambarnya. Makanya saya kasih yttrium sama nikel semua. Karena kristalnya bagus gitu. Jadi saya, ini yang penting latihan ngeplot udah bisa ya. Itu aja sih. Mbak Laili. Iya, Pak. Ya, nah, ini ZN langsung saya ganti. Kelompok 3, nanti dopingnya adalah nikel ya Mbak ya?
Nikel, Mbak. Kan sudah dikirim tuh datanya. Nikel 40 sama 4%, 8%. Gitu. Baik, terima kasih kelompok 3. Laili, CS, Laili, siapa lagi anggotanya tadi? Laili, Hanifah, terus? Saya kelompok 3 sama Mbak Farah sama Mas Aldo. Oh, Mbak Laili, Mbak Farah, sama? Mas Randy Aldo. Oh, Randy. Oh iya, iya. Randy-nya nggak hadir? Izin? Sepertinya belum. Oh ya, belum hadir ya. Oke, Randy, saya catat. Terus kemudian kelompok 4. Kelompok 4 mana? Hanifah kelompok berapa, Mbak? Kelompok 4, Pak. Oh, kelompok 4. Ya, silakan Mbak Hanifah. Kalau lemot nanti minta tolong sama Mbak Indah. Iya, Pak. Buat Mbak Indah, boleh tolong bantu share screen. Kelompok 3 sudah di screenshot. Udah tadi. Lupa ya. Kelompok 4 screenshot jangan lupa ya. Oke, silahkan. Ini kalau ditumpuk bagus tuh. Gambarnya udah bagus gambarnya. Cuma sendiri-sendiri ya. Kalau ditumpuk jadi satu bagus itu. Tapi itu mana puncak yang dikasih angka puncak absorpsi ya. Itu puncak transmisi jadinya. Kalau yang atas itu, Mbak Hanifah.